marang wong kang luwe. Terus? Tahun baru wene ono mercon marang wong kang luwe. Ojo. Gak cuma Jangkruan. Selamat tahun baru dah. Selamat tahun baru, Cak. Aku ingin ngelencer. Nang di sama ngelencer. Nang desa. Oh, sampean den-den. Nontok sapi saiki iso semedi. Sampeyan gak nonton tas sapi sing ke iki ke apa iku kebledosan mercon. Loh, maksudnya neng tonggomu. Konco-konco Jawa Timur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh tahun baru mbak awak dhewe Cak topik monyong karo ning Indah. Iya, Apa awakmu bahagia ada tahun baru, Mbak? Ya aku itu ya bahagia sih wis ganti tahun 2025. Tapi kok aku melihat bahan-bahan apa ini nang pasar ini Mas, salah satunya sapi ya kan. Daging sapi maksudnya. Sabar ngono ta. Kon sapi untuk aku langsung ngene sapi nang pasar. Iya. Gara-gara aku blonjo bendino ngono nang pasar nang bojo. Iya, mirip. Oh. Terus larang dagingnya. Larang ya terus? Kan. Padahal saiki ono iki kan PMK penyakit mulut dan kuku iku aku kuwatir. Kuku apa kaki? Penyakit mulut dan kaki apa kuku? Kuku, lek sampean iki kaki. Kanca-kanca Jawa Timur saat iki arepe bahas tentang upaya total mencegah wabah PMK penyakit mulut dan kuku menyerang lagi di Jawa Timur. Nah, menyerang lagi padahal wis divaksin jari ini. Ya menyerang terus ternak. Ya apa? Menyerang terus ternak ya duduk menyerang vaksinnya sopo. mesti gak ngefek iku berarti lek ngono. Aku wis tak vaksin. Sampeyan sing vaksin. Tak kira sapi aku. Apa sih? Kanca-kanca Jawa Timur tak tekakno narasumber luar biasa hari ini. Beliau Ibu Dr. Insinyur Indah Aryani MM, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Bu Indi. Salam. Ya jenenge Indah Aryani cuma Indi. Anjing sing jenenge Indi Indah iku ndelok. Wah ya angel arek iki mau tuh kerupuk sing kerupuk bayar wis mari bayar. Wis dibayar Bu Indi. Bapak Dr. Hewan Edi Budi Susilo MSI Kepala VF Pusvetma. Terima kasih, selamat datang Pak Edi. Sama-sama. Hati-hati deh. Nek kon suntik vaksin, ngene aku. Winginane tolong Pak Topik mengaku. Iya Pak, aku ngaku ngene. Duh. Ternyata sampean duduk iki ya. Iya, kena vaksin aku mengaku. Saudara saya yang paling ganteng sak Jawa Timur. Pak Satrio Nurseno, SST, MIP, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Mas. Kacang mau wis entek piro Mas? 5. Kok totalan ya Mas? Totalan. Nek kono wong ganteng totalan, winginane totalan ya. Ini ada video yang bisa kita tonton. Mboyo apa iki rada mengerikan. Ya, tentang PMK. Mari kita saksikan dulu. Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap hewan ternak di Jawa Timur semakin merebak. Kali ini sudah menyebar di 30 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Pemantauan PMK sudah dilakukan Pemprov Jatim sejak bulan November hingga Desember. Sedikitnya sudah ada 6.000 lebih kasus PMK dan 282 hewan ternak sudah mati tersebar di 30 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Berbagai langkah juga sudah dilakukan Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk mengatasi wabah PMK dengan memberikan vaksinasi juga obat-obatan kepada hewan ternak yang sudah terdeteksi PMK. Dari sisi anggaran, Pemprov Jatim juga sudah mengalokasikan anggaran untuk vaksinasi juga obat-obatan untuk PMK sehingga diharapkan dengan berbagai langkah tersebut bisa mengurangi kematian sapi yang terjangkit PMK. PJ Gubernur Adi Karyono juga menghimbau kepada semua bupati wali kota di Jawa Timur untuk segera mengambil langkah-langkah cepat mengatasi PMK di daerahnya. Kasus PMK di Jawa Timur ini sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu yang bersifat wabah dan sudah berhasil diatasi. Kini kasus PMK pada hewan ternak kembali muncul, ada kemungkinan akibat cuaca juga peredaran sapi dari luar Jawa Timur. Kalau kemarin kan memang dengan wabah yang statusnya darurat ya, tapi kalau terakhir kan kita sudah mengatakan sudah dalam kondisi yang sudah selesai, tetapi pengaruh musim ya, pengaruh peredaran sapi dari luar Jawa Timur tentu tidak menutup kemungkinan ya, kalau kita tidak dijaga maka peredaran sapi itu terkena penyakit PMK. Oleh karena itu kami
akan perketat kembali ya terkait dengan keluar masuknya sapi dari Jawa Timur. Pemprov Jatim akan kembali memperketat peredaran hewan baik dari Jawa Timur, juga pembatasan provinsi serta antar kabupaten kota yang sudah terdampak PMK. Oh, oke, kita juga nyapa Pak Haji Suseno. Pak Haji Suseno, ya ada di Zoom. Assalamualaikum Pak. Pak Haji Susanto, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dari Mojokerto. Ya. Dari Mojokerto. Dari Mojokerto. Terima kasih Pak Haji. Nanti kita standby, kita ngobrol bareng. Konco-konco Jawa Timur, ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetap nang acara Gak Cuma Cangkruan. Nek sapi ini gurung dibakar. Suket-suket, saya tak suket-suketnya nek sore iku dibakar, ben engko larel-larel sama kutu-kutu iku gak nyokot. Oh ngono. Wani nyokot awakmu tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan. Gare cerdas berkualitas nyanyi. Pengangguran durung ono penghasilan, isuk turu sore ngopi wengine dolan, sementara durung Ai, pulsa lontek itu Terus? Wah. Mangkane melok kuis. Kuis apa? Kuis Tul Jaena. Kuis Tul Jaena kapan? Loh, gorong ngeroh. Iki lho. Oh iya. Acara ini dipersembahkan oleh Sapi sing protes. Apa? Sukete tak gawa. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur, matur nuwun. Kita akan langsung bahas tentang urusan PMK. Bu Kadis, ini bagaimana nih Bu? Ini update terkini penyebaran wabah PMK dan hewan ternak Jatim yang menyebabkan sapi mati. Katanya Ibu tadi dari Jember. Apakah juga ada gambaran di Jember sekitar Jawa Timur yang lebih timur itu ada sapi-sapi yang mati? Monggo Bu. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah kita semuanya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita syukuri bersama. Cuman memang situasi saat ini karena musim hujan, sapi-sapi kita juga kondisinya ikut menurun karena mungkin cuacanya juga pancaroba dari panas ke dingin, hujan, kemudian mungkin kelembapannya juga tinggi sehingga ini ada beberapa di kabupaten kasusnya trennya meningkat. Nah, sudah ada laporan dari beberapa kabupaten memang ada peningkatan kasus di masing-masing kabupaten ini kan karena kita tiap hari masih memantau adanya pengendalian penyakit PMK ini. Jadi di kabupaten mana ada sakit 1, ada sakit 2, ada sakit 3, ada yang ambruk, itu kita pantau semuanya. Nah itu terlaporkan melalui sistem Isiknas sehingga laporan itu sampai kepada pemerintah pusat melalui Dirjen PKH. Nah sebelah kami ini adalah Pak Dr. Edi, ini dari unsur pemerintah pusat yang ada di Jawa Timur kebetulan dari Pusetma. Nah kita bersama-sama laporan ini kita laporkan kepada tim, Jawa Timur punya tim untuk pengendalian PMK ini mulai dari pemerintah provinsi sampai dengan kabupaten kota termasuk BPBD. Ini menjadi salah satu tim untuk pengendalian PMK. Hitung-hitung ada berapa Bu temuannya untuk hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya? Tanggal 3 Januari. Iya, yang jelas ini memang seluruh kabupaten ini harian ini
angkanya sampai menembus 100 bahkan lebih kemarin beberapa 100 ekor? 100 ekor se-Jawa Timur loh ya. Iya, se-Jawa Timur ya. Okay. Jadi memang ada beberapa Karena PMK? peningkatan karena PMK. Oh, oke. Nah, PMK ini juga kita sudah lakukan pengambilan sampel untuk kita labkan di Puskesmas di Pak Dr. Edi, hasilnya seperti apa? Apakah ini memang penyakitnya karena PMK ataukah penyakit yang lain gitu ya. Sehingga hasilnya dari 13 kabupaten kota dinyatakan positif ya Pak Dokter ya. Kemarin. Nah, ini ada beberapa yang masih di laboratorium untuk mengetahui hasilnya apakah positif atau negatif. Tapi yang jelas ini memang situasinya kita harus waspada untuk mengendalikan semuanya karena ini virus. Virus ini penularannya sangat cepat. Makanya dari itu kita tahun 2022 kan kita sudah pernah dan boomingnya luar biasa pada waktu itu. Sehari itu yang sakit itu hampir 6.000 waktu itu. Ya. Nah, dengan pengendalian yang luar biasa, support dari pemerintah pusat, dari ada vaksin, ada operasional, kemudian juga dengan BPBD yang di sini dengan Puskesmas, itu semuanya bisa terkendali di 2023. Kita ada zero kasus, artinya sudah nggak ada kasus, anteng sampai dengan awal 2024. Kemudian ini di akhir musim penghujung tahun 2024 penghujan sekalian karena ada pancaroba juga. Nah, ini ada terjadi peningkatan kasus. Nah, itu yang terjadi. Oke, Bu, sebelum nanti kita menghitung jumlah penyebarannya dari 100 itu, tadi kita lihat ada sapi yang pakai sido. Itu mau tapi enggak, pertanyaannya gitu. Pak Dokter, untuk yang tadi sampaikan Bu Kadis bahwa ini ada apa ya? Wabah ini kayaknya juga harus menjadi atensi kita untuk antisipasi pencegahan itu. Pak Dokter, mungkin dari yang tadi contoh yang dibawa oleh Provinsi Jawa Timur dibawa Puskesmas, sepertinya apa sih yang sebenarnya terjadi karena memang pengaruh dari luar atau sudah mau bawaan yang tahun 2022 yang lama itu masih ada atau gimana Pak Dokter? Mari. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat kejadian kasus PMK yang mulai muncul kembali di akhir tahun 2024 ini, sepertinya kalau dari hasil uji laboratorium untuk virusnya itu masih tetap sama seperti tahun 2022. Gak ganti nama masih ya? Jadi virusnya masih sama, serotype O, dan ini kemungkinan mengindikasikan memang sirkulasi virus yang berada di lapangan atau di kandang itu masih ada, sehingga karena musim pancaroba kemudian tadi musim penghujan, ini menjadi opportunity bagi virus untuk bisa muncul kembali di lingkungan. Dan ini yang kemudian muncul menyerang kembali ke ternak-ternak yang ada di sekitarnya gitu. Iya. Kalau kemarin tidak ada, sekarang muncul, mungkin bersembunyi di mana Pak sebenarnya? Atau ada antisipasi yang lain? Kita iki lho ngene. Dokter hewan, dokter umum itu bedone ngono. Hewannya gak ngomong, dia harus ngerti. Makanya kita tanya kemana virus itu? Karena kemarin kan sudah bisa dihilangkan, artinya sudah zero ya, tapi kok muncul mana? Nah, ini yang kita juga tanya Pak Dokter. Iya. Jadi kalau untuk penyakit PMK ini sifatnya untuk hewan yang sembuh itu masih membawa virus kurang lebih selama 2 tahun atau karier. Jadi sebetulnya hewan itu sudah sembuh, bebas dari gejala, tetapi dia masih ada potensi untuk menularkan kembali apabila kondisi tubuhnya tidak sehat atau drop atau lemah. Oke, Pak Dokter, ini kan menarik juga, berarti kan hewan ini punya, apakah kemarin pada disuntik virus itu setelah hilang lalu karena alam berubah lalu muncul kembali, atau memang kadar vaksin ini berubah karena ada sistem? Tapi nanti itu jawabnya ya. Oke, konco-konco Jatiur, Mas Satrio sing ngene iki nek WhatsApp ini akeh sing mati awak dhewe bagian opo? Aku mau ngomong biasa, aku iku bingung lho, senenganku cingur lah nek bibire sing kene aku apa cinguren yo piye. Konco-konco Jatiur ojo pindah channel. Nyanyi mana rek? Ayo.
Rek, blakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo Rek. Ojo nangis, ojo nangis. Ya apa katanya anu, ngene nangis, sapine mati nangis. Aku kira apa? Tutuk sapine sing mati, oh sapine tanggane dek melok nangis. Gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur, hati-hati iki ya. Wong-wong ngerti PMK iku kaya apa ciri-ciri tak. Aku sakjane kuwatir lho. Mungkin dhek kurang meni pedi. Gitu. Iki lho, gak enak mosok ono sapi meni pedi iki lho Pak Dokter. Kotor kukune. Walah angel. Pak Dokter sebelum jawab terjadinya apakah nek aku makan kurang aku kadang-kadang kena tipes. Aku kurang istirahat aku kadang-kadang kena loro. Tipes maneng. Tipes apa sih? Nah, nek kalau sapi itu kemarin hilang, sekarang ada, apakah memang fase vaksin itu berkurang atau karena alam? Dan mungkin bisa jelaskan tadi itu apa ciri-ciri PMK mungkin cocotnya aku celuk cak monyong itu kan aku sampai noleng ini kayak congornya ya sebenarnya bukan monyongnya itu seperti apa orang bisa nanti oh iki PMK karena perasaan sapi yang ngiler kabeh itu pakai tahlilan apa monggo Pak Dokter. Ya. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat untuk pengendalian penyakit PMK ini salah satunya memang menggunakan vaksin. Vaksin. Ya, vaksinasi ini kalau kita melihat pengalaman kita dulu di Indonesia itu kan pernah mengalami keberhasilan dalam pengendalian PMK ini di tahun 80-an, kemudian dinyatakan bebas selama 32 tahun, kemudian muncul kembali. Enggak, itu bebas itu apa? Mungkin ada rumus apa dari Puspetma kok sampai 30 tahun bebas? Apakah tidak ternak sapi ganti sopong namanya? Ya, karena dengan program yang sangat masif vaksinasi dan pengendalian lalu lintas ternak. Ini menjadi kunci supaya apa kalau kita melihat bahwa apabila ada ternak yang mati atau ada yang sakit atau ada yang dinyatakan positif PMK tentunya itu tidak boleh berpindah lokasi atau kalau di masa Covid dulu pembatasan karantina itu yang salah satunya menjadi salah satu cara pengendalian. Kalau dari vaksin sendiri, vaksin itu ada masa kebalnya ya kurang lebih selama 6 bulan. Oh, kebalnya 6 bulan. Ya, jadi ada vaksin pertama, terus kemudian vaksin kedua, kemudian booster setiap 6 bulan. Jadi ini hampir mirip dengan mungkin pada waktu kita Covid dulu ada vaksin pertama, vaksin kedua, kemudian saya booster terakhir. Nanti pada mbek sapi aku ini. Pak Dokter, bisa Mas Satrio ngene, yo padha lho aku antri nang Pemprov disuntik ini. Pas Pak Dokter, ciri-ciri sapi ya, jadi sampai ciri-ciri orang kena PMK itu seperti apa Pak Dokter? Biar nanti petani yang ada di Jawa Timur, teko Ngawi sampai Banyuwangi itu tahu. Peternak, mohon maaf, peternak bisa tahu bahwa ini sudah ada PMK harus lapor ke Pemprov ini. Ya, salah satu cirinya yang menciri adalah ada lepuh atau luka di sekitar tadi mulut ya atau cingur ya istilahnya kalau di Jawa Timur. Kemudian ada lepuh-lepuh di sekitar teracak atau kuku. Jadi itu yang menciri. Jadi kenapa dinamakan penyakit mulut dan kuku? Kukunya berluka atau apa? Jadi sekitar kuku itu ada keropeng atau koreng atau luka yang terbuka. Ya, ada luka koreng atau peternak ya. Oke. Baik. Yang Zoom Mas Bapak Susanto sebelum ke Pak Satrio. Pak Susanto, halo. Pak Susanto. Ya, siap. Ya, Pak San, bisa diceritakan kondisi ternak di Mojokerto, apakah sudah ada yang juga mencirikan atau ciri-ciri tentang sapi yang sudah kena wabah PMK lagi atau mungkin seperti apa kondisinya hari ini di Mojokerto? Monggo Pak. Ya ini spesifik di desa kami Pak, di desa Gunung Sari, Kecamatan Damar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Ini memang sudah ada beberapa yang terjangkit dan juga mati Pak. Oke. Terutama ini yang anakan.
Jadi yang anakan itu sudah ada 3 di desa kami yang mati. Dengan ciri-ciri tadi itu, air apa? Mulutnya mengeluarkan liur, kemudian juga kuku kaki mengelupas dan juga ada luka. Oke Pak, apakah karena ini sapi baru ya, arti sapi anakan, berarti belum sempat divaksin ya Pak? Bukan, itu mungkin anakan itu yang belum ke vaksin. Lah iya, anakan yang belum ke vaksin ya betul. Indukannya terkena, kemudian merembet ke anaknya. Oh, indukannya terkena, akhirnya merembet ke anaknya. Terus Pak, teruskan ceritakan. Ini berapa setelah diidentifikasi kena sudah dilihat bahwa ini kena apa PMK, berapa hari kemudian mengalami kematian atau gimana gejala-gejalanya juga sih? Ya tadi itu, pertama nafsu makan berkurang, kemudian mengeluarkan liur yang banyak, dan juga ada kakinya yang kukunya mengelupas, juga ada luka yang berdarah. Juga ada lagi yang itu kemungkinan belum ada karantina, sehingga kemarin ada beberapa warga yang beli di pasar itu juga terjangkit, Pak. Beli di pasar langsung dimasukkan kandang, belum diobservasi, nular. Dijual paksa, dijual rugi. Oh. Yang misalnya kemarin 17 juta menjadi 9 juta. Jadi juga ada penanganan dari teman-teman PPL untuk mengantisipasi sapi-sapi yang datang dari pasar ini sudah diantisipasi oleh teman-teman PPL juga. Pak, boleh tahu sapi jenis lokal atau jamu? Sapi jenis sapi jenis opo tadi jamu. Sapi jenis lokal atau sapi jenis import yang paling banyak atau mati yang kemarin? Jenis import, berarti peranakan ada Pak. Peranakan ya, lokal kawin sama luar ya. Iya. Apa Pak harapannya untuk sementara kepada pemerintah mumpung ada Pusvetma, kepada Bu Indi, Bu Kadis, apa yang harus Ya mohon untuk segera vaksinasi menyeluruh lagi seperti tahun 2022 kemarin. Untuk sapi ya? Berhasil. Ini juga harapan kami segera untuk ditutup, mungkin lalu lintas perdagangan sementara mungkin bisa ditutup Pak. Ini juga kami para bakul juga kita stop untuk jangan sampai ke kandang-kandang. Ini kan khawatir kami juga yang membawa penyakit itu dari bakul atau istilahnya itu apa ya? Belantik itu loh Pak. Lah belantiknya kan orang bukan sapi. Lah kok belantiknya yang mengandung penyakit? Yang menyebarkan. Iya. Khawatir nanti menular gitu loh Pak. Oke. Tahan dulu ya, nanti berarti ada vaksinasi. Pak Satrio, apakah pemerintah provinsi sudah menyiapkan satgas khusus untuk antisipasi? Kan preventif lebih penting daripada juga pencegahan, maksudnya lebih penting daripada penanganan. Ini kalau sudah agak banyak kan juga angel loh mangan cingur ya kesulitan ini ditonton kawan PMK. Ya Pak Satrio, sudah ada satgas? Sudah Mas. Jadi silakan ceritakan. Kita Provinsi Jawa sudah ada satgas dan sudah ada gugus tugas, tinggal kita mengaktifkan kembali. Karena ini kita tahun 2022 sudah dibentuk secara lengkap dari gugus tugas sampai satgas, dan kedaulatan juga sudah terbentuk, kita tinggal mengaktifkan kembali. Dan per hari ini insya Allah kita aktifkan kembali untuk penanganan PMK. Mungkin bisa digambarkan apa yang sudah mulai direncanakan, ada report dari Bu Kadis, nih daerah-daerah termasuk Mojokerto ini kan juga ada sedikit darurat ya, artinya mereka juga, nah kan tidak hanya sekedar nyegat sapi, bukan nyegat apa tadi itu, blandong apa namanya? Blante. Ya Pak, ojo Pak iki mari ini sampai tutup sapi ini yang tertular, tonggone yang tertular. BPBD itu cuma support Mas, BPBD support teman-teman teknis dari segi personel, dari segi program, dan dari segi anggaran saja untuk karena secara teknis beliau-beliau ini yang berperan. Kami tugasnya nyemprot. Tugasnya nyemprot, tugasnya bantu untuk arus lalu lintas hewan yang masuk itu aja. Dan kita hari ini sudah dari Kota Batu sudah berupaya untuk penyemprotan juga hari ini. Dan juga sudah ngambil logistik dari kami, sudah kita sebarkan sehingga bisa segera dilakukan penanganan preventifnya. Mas, kalau menurut sampean ini sudah masuk kepada wilayah kedaruratan atau gimana? Kalau panjenengan kan bisa ngukur. Ini apa sebenarnya? Kalau sampai sekarang sudah ada lebih 100 yang mati, laporan ini mungkin terdatanya.
terjangkit. Oh sakit, ya. Jadi sebenarnya di dalam penanggulangan bencana kita ada ancaman namanya wabah penyakit. Salah satunya ini juga wabah penyakit yang sumbernya dari untuk manusia dan kepada hewan ya. Salah satunya PMK ini. Nah, prosedur atau pemahaman dari wabah penyakit itu beda dengan kita melihat ancaman bencana banjir longsor seperti itu. Kalau kita bicara banjir longsor itu adalah kegiatan banjirnya selesai penanganan darurat. Tapi kalau kita bicara wabah, kita bicara penyakit harus sampai tuntas. Ada aturan tersendiri di atas aturan itu yang saat ini berada di Kementan. Seperti PMK ini harus 10 tahun nih penanganan. Berarti 10 tahun baru bisa dicabut sebenarnya kedaulatannya. Ini akan kita aktifkan kembali, akan kita perbarui untuk status keadaan darurat. Walaupun sudah putus hari ini berarti kan harus ada waktu yang harus diawasi ya. Betul. Biar tuntas ya. Iya, oke. Jangan walaupun wis putus diawasi terus. Sampeyan mau wis disemprot. Wis tak semprot. Bu dokter, ngene iki lho dadi enake nonton mikir tonggoku sing sapine akeh masalahnya. Bu Kadis, kalau sudah sampai tadi berarti kedaruratan sudah disiapkan, lalu juga mungkin ada informasi-informasi yang mungkin bisa juga disampaikan kepada masyarakat. Sementara nek ono sapine ngene ndang laporo nang sapa. Nah, sekarang kan pemerintah lagi. Jadi gini, memang saat ini baik tim dari pemerintah pusat, dari Dirjen PKH, kemarin juga kita semuanya bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga dengan teman-teman medik dan paramedik yang di kabupaten kota, kita sudah turun ke lapangan. Kemarin kita sudah melakukan beberapa pengobatan, bahkan Pak Sesdit turun sendiri, Pak Dirjen turun, ini Pak Edi ini Puswetma turun, dari Kepala BPIB juga turun ke lapangan, semuanya bahu-membahu. Kita mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, BPBD kita turun semua. Yang sapi sakit kita obati, kemudian yang masih sehat kita lakukan vaksinasi. Kemarin kita mendapat bantuan vaksin dari Pak Edi dari Pusatma, dari pemerintah pusat, kemarin dibagi-bagi dengan provinsi yang lain. Kita kemarin dapat vaksin 12.500 ya Pak, kita baru lakukan, 2.500? Ya, 12.500. Ini untuk banyak sekali ya. Kemarin beberapa hari, 3 hari ya Pak ya, kita lakukan ada di Jombang, di Jember, Banyuwangi, Malang, Bondowoso, Magetan, itu Kediri, gitu sudah, Situbondo itu kita sudah lakukan itu. Kemudian ini nanti pemerintah provinsi bersama BPBD juga sudah menyiapkan sesuai dengan arahan Bapak Gubernur bahwa nanti kita juga akan menyiapkan obat-obatan lagi, vitamin, termasuk juga vaksin. Nanti di Januari ini akan kita laksanakan pengadaan vaksin, dan nanti yang dari APBD provinsi. Kemudian kita juga nanti dari pemerintah pusat, nanti semuanya kita bahu-membahu karena vaksin ini yang kita butuhkan cukup besar. Di Jawa Timur aja kita butuh 9,2 juta. Wih, berarti masih kurang Bu ya? Masih kurang, sehingga kita masih, makanya kita ini bahu-membahu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk sama-sama kita. Jumlahnya dan ketersediaannya bagaimana? Nah, ini di Januari kita ada kurang lebih nanti vaksin kita sediakan untuk dari Pemprov Jatim 320.000 dosis. Nanti untuk Januari sampai dengan Februari, lah nanti harapan kita nanti ada juga supporting vaksin ya Pak Edi dari pemerintah pusat, itu nanti sambung menyambung sehingga nanti kita bisa lakukan semuanya, semua kabupaten serentak seperti pada pengendalian tahun 2022 dan 2023. Nah, pesan kami kepada teman-teman peternak ini yang pertama, kalau ada tanda-tanda mengarah kepada PMK atau penyakit PHMS atau penyakit hewan menular strategis lainnya, segera lapor kepada tim yang ada di kabupaten. Kita punya paramedik, punya dokter hewan, punya Pak Mantri. Kita tuh punya Pak Mantri hewan, punya bidan hewan. Bidan hewan ya. Yang mana-mana itu Pak, ya beranak Pak. Ya beranak. Itu, mana ya sebelah. Nah, itu bisa laporan. Ya. Ada dinas kabupaten yang selalu memantau perkembangan PMK ini dan penyakit hewan menular lainnya. Jadi kan penyakit tidak hanya PMK ya yang kita fokus. Cuma saat ini kita memang fokus di PMK. Lapor, kemudian nanti akan ada petugas yang akan hadir.
Konco-konco Jawa Timur aku tak nyanyi sik, mikir kok indah nek sumama ono dokter beranak kurang merana. Yo tak nyanyi deh. Pancen wis nyoto, gak mengurusi anake tangga, anake sapi, nek repot ngelaino, ono dokter bidane sapi sing bakal teko, ono sing loro sapine ono doktere. Kerambimu Kang sadina ganting ping 4. Sapa? Lelah Dede. Dhewe kaya iki tok. Gak tau gantinya wis iki tok. Aja guyon aku serius. Lho, gak wong biasa ya guyon ae, Tru. Terus sak duluran ae lho. Iki lek gak guyon gak diundang maneh, Tru. Pola takok. Lho ya gak pola takok. Kaya nuduh aku awakmu. Dipisah. Salah Teru. Dicari dulu, siapa tahu ketelesuk gitu loh. Jadi orang tuh yang harus yang bijak gitu loh. Iki lho dewasa. Sapi ini sopo sing anu ingin lahir nang Semrowo. Sapiku. Kacuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng tambah asik. Nah, saiki ngomong ketersediaan vaksin. Pak Dokter, saya ke panjenengan nih. Ketersediaan vaksin dan tadi disampaikan oleh Bu Kadis bahwa ada 9 juta vaksin kurang lebih ya Bu ya yang dibutuhkan untuk Jawa Timur saja loh ini yang dibutuhkan. Jadi apakah ketersediaan dari kebutuhan dari Provinsi Jawa Timur sudah ada untuk kebutuhan para peternak di Jawa Timur? Monggo Pak Dokter. Ya, jadi untuk vaksin PMK ini untuk tahun 2025 ketersediaannya ada beberapa sumber. Yang pertama itu dari produk yang diimpor itu seperti tahun 2022. Ada 2 merek yang sudah terregistrasi secara nasional dan saya rasa stoknya mungkin juga cukup kalau untuk beberapa wilayah. Ya. Terus kemudian ada produk lokal yang 2 merek juga sudah terregistrasi yang dari perusahaan swasta di lokal dan satu lagi dari produk Puspesma. Jadi Puspesma ini kalau kita melihat memang salah satu tugas pokok dan fungsi dari Puspesma ini selain sebagai laboratorium reference untuk penyakit mulut dan kuku di Indonesia, juga produksi vaksin. Ya. Nah, produk vaksin. Produksi dari Puspesma tadi cukup nggak memenuhi Jawa Timur sendiri? Selain yang tadi diimpor dan mungkin ada yang produk dari luar negeri. Ya. Untuk awal tahun 2025 ini mungkin bisa memenuhi sebagian. Sebagiannya berapa persen? Ya kurang lebih sekitar 25%. Kecil sekali. 25% saja. Wah luar biasa ya, berat juga tanggung jawab Jawa Timur ini. Lalu bagaimana supaya ada kebutuhan mendadak? Apakah apa yang harus dilakukan Puspesma untuk memenuhi kebutuhan peternak di Jawa Timur ini? Ya. Kita sudah melakukan penandatangan MOU atau kerjasama dalam hal penyediaan vaksin atau produksi vaksin berkolaborasi dengan beberapa perusahaan swasta dan itu dalam rangka menempuh langkah strategis untuk peningkatan kapasitas produksi vaksin. Ya. Pak Dokter, saya tanya selain mungkin urusan vaksin, apakah kemungkinan ini ngomong masalah cuaca, katanya Bu Kadis bahwa cuaca ini berpengaruh sekali. Cuaca ini berpengaruh sekalikah kepada proses kematian atau matinya hewan-hewan ini kalau memang juga keterlambatan juga ya, mungkin antisipasinya seperti itu karena warga juga tidak lapor ke provinsi lalu seperti itu. Apakah mempercepat juga kematian atau gimana? Ya, dengan perubahan cuaca ini kalau kita melihat di perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah, kasus yang sudah kita mempunyai data laboratoriumnya, PMK ini tidak berdiri sendiri penyakit ini. Dia bisa muncul bareng dengan penyakit ngorok atau septikemia episode 3 yang itu bisa memperparah kasus kejadian di PMK ini sehingga sapinya mudah sakit, mudah luka dan itu yang kemungkinan bisa menimbulkan kematian. Apa yang menyebabkan penyakit ngorok dan mungkin juga rangkaiannya sih Pak Dokter? Ya, karena apa kan mungkin lingkungannya yang kurang bersih kan kita juga lihat ya tidak semuanya sih. Atau mungkin kurang tidur. Ya, kayaknya kurang mikir, kurang nyanyi kayaknya. Mari Pak Dokter,
Ya. Iki angel iki Pak Dokter. Ya, jadi kalau terkait dengan situasi ya lingkungan ini memang kita berharap untuk PMK ini, karena tadi seperti kami sampaikan bahwa virus ini bisa bertahan di dalam tubuh itu kurang lebih 2 tahun dan dia bisa karier, bisa kemudian muncul kembali. Nah, harapannya masyarakat bisa meningkatkan biosecurity ya, atau keamanan kandang. Ya, jadi kandang itu dijaga supaya aman dari penyebab penyakit, kemudian aman dari vektor penyebab penyakit seperti binatang-binatang atau lalu lintas orang yang memang itu tidak perlu dibatasi. Terus kemudian juga apabila ada transportasi ternak juga diperhatikan tadi yang Pak Satrio sudah lakukan seperti penyemprotan yang rutin. Berarti ya. Dengan desinfektan itu kan meminimalkan virus untuk berada di dalam kandang. Berarti kebersihan itu juga sangat penting ya, artinya begitu. Mani pedi itu penting. Ada yang tanya ini, sabar. Salon mana yang untuk mempercantik kukunya sapi? Ayo silakan. Ini dari Intan di Surabaya. Ini amankah Bu konsumsi daging di pasar adanya wabah PMK ini? Masih amankah? Terus dari Wiwit di Jombang, sapiku umur setahun mati, opo iki jare kena PMK? Mesti iki gak di salon no sapi nih. Terus ini dari Sri di Surabaya, Bu Kadis tolong divaksin semua kayak tahun 2022 lalu, ben aman dari PMK beres. Masih saya bikinkan obatnya. Terus dari Tina di Mojokerto, opo kandangnya kurang resik akhirnya kena PMK. Itu bisa jadi. Tadi ke Pak Satrio, kalau kurang resik ke Pak Satrio, Bu ini tadi mau dijawab. Divaksin semua vaksin seperti kapan dilaksanakan Bu Kadis? Mau divaksin semua ini? Ini makasih atensi dari teman-teman semua, tadi ada Mbak Intan, Mbak Wiwi dan semuanya. Memang Jawa Timur ini populasinya cukup besar, sehingga dalam pengendalian PMK ini memang kita butuh bergandengan tangan. Tidak mampu Jawa Timur untuk sendirian, kami dari Dinas Peternakan. Untuk itu kami juga ada pemerintah pusat, ada Pak Edi dari Puskesmas yang menyediakan vaksin, ada BPBD Pak Satria. Nah ini kita yang jelas kalau vaksinasi secepatnya, kita juga berupaya. Rencananya bulan kapan Bu? Nanti bisa jadian? Secepatnya. Januari ini kalau memang sudah vaksin kita ready ya kita laksanakan ya Pak Edi ya. Sesuai dengan arahan dari Bapak Dirjen dan Bapak Gubernur bahwa kita secepatnya menangani ini. Kemudian kami juga menghimbau kepada teman-teman peternak, saudara-saudaraku semua. Satu, teman-teman ini harus ingat bahwa penularannya ini juga berasal dari lalu lintas orang maupun lalu lintas ternak. Berarti benar tadi itu ya. Jadi kalau ada lalu lintas orang itu juga ya. Jadi kalau ada yang mau ke kandang-kandang untuk sementara stop dulu. Kalau orangnya itu dari mana-mana kita harus lakukan penyemprotan biosecurity. Untuk itu makanya kami bersama Pak Satria ini tahun 2022 ini kita selalu lakukan penyemprotan di kandang-kandang dan di pasar hewan. Nah, karena yang punya armada ini beliau punya mobil semprot-semprot dengan desinfektan. Makanya kami dibantu oleh beliau untuk mengendalikan ini. Kemudian yang berikutnya adalah beri pakan yang baik, yang mempunyai kualitas. Sekarang di musim penghujan gini seperti orang, kalau daya tahan tubuhnya lemah, berarti muncul penyakit kayak kita. Kadang-kadang minum es terus, akhirnya di hujan-hujan akhirnya pilek. Terus kemudian daya tahan tubuhnya juga menurun. Sehingga tadi Pak Taufik kena tipes, kena asam lambung, kena gula, juga. Saya asam urat. Kok penyakit apa sih aku? Nah jadi seperti itu. Jadi itu lalu lintas ternak, termasuk kalau nanti misalnya ini kan mau Idul Adha nih, banyak teman-teman yang sudah mulai mengambil bakalan dari pasar. Kalau misalnya mau ngambil, ini jangan langsung masuk ke kandang, tapi dikarantina dulu. Nah itu jadi itu yang harus dilakukan. Oke, konco-konco Jawa Timur panjene hati-hati ya, ojo sering-sering nang kandang sapi. Engko masalah ini tutukannya menyebarkan penyakit. Mlebu kandang dikira maling. Tetep nang acara gak cuma cangkruan gara cerdas berkualitas. Yo!
Video seorang pria yang merusak lampu 3 taman di Kota Malang viral di media sosial. Penularan virus PMK ini disinyalir berasal dari kebersihan kandang yang kurang terjaga. Erupsi berlangsung selama 2 menit 9 detik dengan amplitudo maksimum 22 mm. Secara tahunan sepanjang 2024 nilai inflasi Jatim sebesar 1,51%. Selain menikmati destinasi wisata alam, pengunjung datang untuk berburu buah durian. Wingi ning Lumajang moro nunggu pentungi dibae tampari ditarik sapi ini katut. Gak cuma jangkruan. Tambah asik. Hah? Pak Susanto, bagaimana? Ini sudah panjenengan dijanji nih bersama Bu Kadis nanti sampean disuntik. Sampean nanti akan sapi sampean akan divaksin bulan Januari kan Pak? Halo. Secepatnya. Pak. Iya Pak. Nah mungkin ada keinginan atau harapan dari panjenengan ini Ibu Bu Kadis juga akan berusaha untuk nyuntik sapi sampean dalam bulan ini 20% dari Puskesmas akan sudah dipesan. Apa harapannya sampean? Izin Bu Kadis. Oke Bapak. Ini ada yang dipotong paksa Pak Ekor. Ya terus? Itu di samping mulutnya juga beliur, kakinya juga ada luka, itu juga air kencingnya itu berwarna merah. Bukan jenis. Apakah itu varian baru atau ada penyakit tambahan? Oke. Dan juga harapan kami tadi itu semua bisa divaksin seperti tahun 2022 sehingga semua sapi di desa kami atau umumnya semua ini bisa siap kembali gitu. Oke. Terima kasih Bu Kadis. Makasih. Ada WA untuk Pak Satrio. Dari ini Pak Satrio tolong nanti yang disemprot itu obat, jangan jamu. Ini ada yang ditanyakan dari Pak Priyono ini. Ya, Pak Priyono. Apakah desinfektan spektrum luas bisa disemprotkan untuk mencegah PMK? Suwun, dugi, gedek, mojokerto. Gedek. Mari Pak Satrio, iki tuh kok gedek. Kalau kita bicara teknis jenis disinfektannya beliau. Oh, iki tukang semprot. Iya. Iku saya desinfektan. Iya. Enggak, Pak Satrio itu ngomong masalah ada ketersediaan untuk semprot-semprotan itu dulu nanti. Ya, silakan Pak Satrio. Ya, kapan itu akan dilaksanakan? Ketersediaan semprot kita sudah ready, bahan logistik kami sudah siap dan ini juga sisa penanganan tahun 2022-2023 kita masih ada dan hari ini tadi sudah saya sampaikan. Aman dan tidak expired ya? Tidak. Oke. Aman, Kota Batu sudah mendorong hari ini itu sudah disemprot. Oke. Beberapa kabupaten kota nanti akan menyusul ngambil logistik dan penanganan langsung. Oke. Silakan Pak Dokter, tadi jenis itu, obat itu, karena aku biasanya tak kayak kecap, ndok sapiku manu loro, tak kecap, ndok. Cicamoni dah itu. Iya, paling ini kerja bareng bisa sapi ini, monggo Pak. Ya, untuk desinfektan spektrum luas sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk pengendalian di kandang karena sifat dari virus PMK ini sebetulnya mudah sekali dimatikan sebetulnya. Jadi dengan desinfektan yang beredar di pasaran yang memang itu digunakan untuk virus PMK bisa melemahkan virus itu. Apakah kalau semua divaksin target bisa tercapai suntik semua bebas PMK enggak Pak Dokter? Ya, kita punya pengalaman dalam pembebasan PMK Pak. Jadi 80% populasi divaksin, kemudian 20% dikendalikan, terus kemudian lalu lintas ternak juga dikendalikan dan hewan yang sakit kemudian dilakukan pemotongan bersyarat gitu ya, itu insya Allah untuk PMK bisa dikendalikan karena kita punya pengalaman itu dalam pengendalian PMK. Optimis ya berarti kita bebas ya. Bu Kadis, optimis kita bahwa dalam waktu dekat kalau semua suntik kita itu lancar, jadi hewan ternaknya ini bisa disuntik, segera bebas dari PMK. Itu kan gaya tangan. Bu, gimana Bu? Baik, jadi memang kita harus optimis. Ya. Hidup ini harus optimis. Apapun yang terjadi kita hadapi, kita selesaikan.
tidak boleh mengeluh. Oke. Ya. Ini semangatnya sapi ini. Oh iya, harus semangat. Semangat terus. Tapi kita harus cari solusi dengan langkah-langkah konkret, step by step, dengan koordinasi dan kolaborasi. Artinya sekarang permasalahan semakin kompleks, kita nggak mampu mengerjakan sendiri, sehingga kita harus bergandeng tangan. Semua stakeholder yang ada, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, termasuk dengan akademisi, teman-teman yang dari Fakultas Kedokteran Hewan, dari Fakultas Peternakan, kita rangkul semuanya, termasuk teman-teman media. Karena media ini bagian dari KIE, komunikasi, informasi dan edukasi kepada peternak kita. Dan alhamdulillah tadi kalau kita mendengar Pak Susanto ya, itu sudah sangat paham, karena sudah pengalaman di tahun 2022. Jadi bagaimana harus melakukan apa itu teman-teman sudah tahu semuanya. Alhamdulillah. Dan ini ada BPBD juga. Nah, ini merupakan support system yang luar biasa, sehingga nanti harapan kami secepatnya kita bisa mengendalikan ini seperti pada tahun 2022 yang lalu. 2023 sudah 0 kasus, ada sampai beberapa bulan, kemudian naik lagi. Nah, itu karena adanya perubahan cuaca dan juga vaksin kembali yang harusnya vaksin ulangan 1, kedua, ketiga, booster. Nah, ini juga harus kita lakukan terus karena pengendalian vaksin ini memang pengendalian PMK ini karena virus ini nggak bisa dalam jangka waktu pendek dan putus-putus, harus terus gitu ya. Jadi memang ada beberapa di negara luar sana sampai 50 tahun belum beres juga ada. Nah, itu harapan kami Indonesia nanti bisa cepat kita mendapatkan declare kembali tanpa kasus, tanpa vaksinasi, tidak ada kasus tanpa vaksinasi. Harapan kita nanti kita bisa deklarasi bebas kembali seperti pada tahun 1986. Kita tuh sudah dideklar kita ini bebas PMK, tapi tiba-tiba 10 tahun kemudian muncul kembali. Nah, inilah alam ya. Alam ya. Terima kasih Bu Kadis, terima kasih Pak Edi, terima kasih Mas Satrio. Jolali nek nyemprot-nyemprot. Pak Susanto atur nuwun. Nanti kalau semua Pak Susanto butuh sebelum nanti disuntik, telepon Pak Satrio biar disemprot dulu ya. Konco-konco Jawa Timur matur nuwun, muga-muga informasi iki kaya manfaat gawe masyarakat peternak se-Jawa Timur dan sapine sehat, iso engko riyaya korban, iso disembelih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diaturi dulu kacang-kacangnya. Oi ai oi. Scooby Dooby Doo. Oh ya Allah. Sal